Untuk pergerakan IHSG sendiri mungkin masih didominasi ramainya dari sektor apa ya itu yang Bukalapak segala Goto itu loh Kak. Nah mungkin masih ramai. Oh, IDX Tekno ya. Jadi fokus investor masih berada di sektor itu. Dan untuk sektor komoditas sebagian juga beberapa saya lihat komoditas itu sendiri mengalami koreksi ya, khususnya seperti oil itu masih mengalami koreksi dan juga CPO juga mengalami koreksi. Tempat saya cek tadi siang untuk sektornya. Jadi untuk saham di sektor komoditi ada kemungkinan masih akan koreksi gitu ke dalam beberapa hari gitu, tergantung dari sektor komoditinya. Oke, berarti hari ini masih ramai memperbincangkan Goto ya, apa namanya, atau di sektor IDX Tekno. Emang kalau Goto hari ini performanya kayak gimana nih sebelum kita bahas yang lain nih? Apakah masih koreksi-koreksi wajar, kayak misalnya seperti yang terjadi di Bukalapak kemarin ya? Bagaimana nih kalau untuk Goto hari ini perdagangannya? Boleh dijelasin ke teman-teman juga nggak? Oke, kalau untuk dari analisa saya masih belum bisa menganalisa secara detail ya kayak mengenai untuk saham Goto itu secara tidak langsung kan baru hari Senin kemarin itu mengalami baru masuk ke pasar sekunder gitu kan, tapi kalau dilihat dari perdagangannya kebanyakan mungkin investor cuma memanfaatkan momentum kenaikannya saja gitu, jadi kebanyakan investor itu trading gitu di saham Goto gitu. Oke. Trading ya, baik. Sebentar, aduh bentar, internetku gangguan. Halo, suaraku kedengaran? Aman. Oke. Oke, baik. Tadi sudah sempat agak ceket nih punya aku. Oke, berarti hari ini ya, Goto ternyata hari ini juga ini ya, apa namanya, mengalami penguatan tipis ya, cuma 1% ya. Iya. Oke, baik. Cuma ya memang seperti yang sudah kita jelaskan mungkin di market review ya, periode-periode sebelumnya kita udah bilang Goto ini memang market cap-nya cukup gede ya, jadi seperti Bukalapak, Mitra, Tel juga kemarin. Jadi buat teman-teman seharusnya sudah paham lah ya, pergerakan Goto tidak mungkin sefluktuatif saham-saham dengan valuasi atau market yang kecil ya. Jadi tidak mungkin geraknya naik turunnya terlalu tinggi. Nah ini jadi bisa bahan pembelajaran juga ya teman-teman. Kalau saya rasa sih beli di harga IPO, jual sekarang juga masih untung ya kemarin ya, karena kalau nggak salah IPO-nya di harga 338. Seharusnya teman-teman kalau yang mau taking profit saya rasa masih cukup menarik atau masih dalam posisi untung di sini ya. Oke, itu kalau misalnya kita terkait ngomongin IHSG dan juga performa Goto so far ya untuk hari ini. Nah, kalau untuk sektoral sendiri nih, ya, kalau hari ini di tengah penguatan IHSG hari ini, kalau kita ngomongin sektoral hari ini yang mengalami penguatan sektor apa aja nih, Dak, kalau boleh tahu, dan sektor yang mengalami pelemahan sektor apa aja nih, kalau kita boleh tahu. Oke, untuk sektor ataupun komoditinya itu di bidang energi, di sektor energi itu yang mengalami kenaikan sekitar 3,46%. 3,46% ya, gokil. Itu juga dari sektor infrastruktur yang mengalami kenaikan sekitar 2,05%, dan juga industri yang mengalami penguatan juga sekitar 1,77%. 1,77% ya. Oke. Selanjut, itu kalau yang mengalami penguatan ya. Kalau untuk yang mengalami pelemahan tidak? Oke, yang untuk mengalami pelemahan itu sendiri, yang pertama itu ada di sektor non cyclical consumer goods, itu mengalami penurunan sekitar 0,66%. Disusul juga selanjutnya ada di cyclical consumer good, yang tadi non cyclical, yang sekarang itu ada cyclicalnya itu mengalami penurunan juga sekitar 0,11%, dan juga diikuti penurunan di sektor basic materials sekitar 0,11% juga. 0,11%. Ini kalau misalnya kita lihat adu head to head-nya antara sektor yang mengalami penguatan dengan yang mengalami pelemahan agak jauh ya bedanya. Kalau yang penguatannya tadi sampai 3%-an, tapi yang kalau pelemahannya hanya pelemahan tipis ya. Tidak sampai 1%. Wah, berarti memang IHSG hari ini benar-benar cukup strong ya. Maksudnya teman-teman yang berpartisipasi di market hari ini seharusnya ini mengalami keuntungan yang cukup gede ya, seharusnya. Oke. Nah,
Kalau misalnya kita tadi kan udah kelihatan ya ISG cukup positif, terus juga dari sisi sektoralnya ini juga cukup menarik juga dari untuk apa sektor-sektor yang mengandung muatan. Kalau misalnya aktivitas investor asing sendiri di market hari ini nih, apakah lebih banyak melakukan aksi net buy atau net sell nih kalau boleh tahu juga? Oke, untuk asing itu sendiri Hmm. masih dominan untuk buy sih Kak. Kalau saya cek ini Masih masih dominan. Oke, berarti powernya asing masih cukup menarik, investor asing juga masih masuk terus nih ke pasar modal kita ya, buat teman-teman yang masih menjadi apa namanya investor domestik ya, berarti harus ini juga dong, harus partisipasi juga nih, jangan sampai kehilangan momentum. Nanti tunggu IHSG 7.400, 7.500 baru nanti nih apa namanya kelabakan, mumpung masih cukup menarik ya, tinggal dicek aja sektor-sektor yang cukup menarik apa aja di sini. Oke, tidak lengkap kalau kita ngomongin ISG tapi nggak juga membahas apa namanya top gainers dan top losersnya. Nah, nih untuk hari ini siapa aja sih saham-saham dari indeks LQ45 yang mengalami penguatan atau berada di posisi top gainers, dan siapa aja saham-saham yang ada di posisi di indeks LQ45 yang ada di posisi top losers hari ini. Siapa aja nih, list-listnya nih. Oke. Adapun tiga saham ya Kak, tiga saham teratas di sektor di saham LQ45 yang mengalami penguatan pada hari ini. Yang pertama ada saham Bukalapak yang mengalami penguatan sekitar 8,07% pada sisi perdagangan hari. Disusul juga ada saham di sektor batubara, ada saham PTBA dan juga ada RO. Untuk PTBA sendiri mengalami penguatan sekitar 7,12%. Dengan ADRO mengalami kenaikan sekitar 6,69% pada perdagangan hari ini. Oke, baik. Itu yang posisi top gainers. Kalau untuk posisi top losersnya nih, siapa lagi? Oke, untuk yang mengalami posisi ya, 3 posisi yang mengalami penurunan di saham LQ45 itu yang pertama ada saham AMRT, itu mengalami penurunan sekitar 3,13%, dan disusul dengan saham Unilever mengalami penurunan sekitar 2,27%, dan diikuti juga penurunan saham Cepin sekitar mengalami penurunan 1,88% pada perdagangan hari ini. Oke, baik. Berarti saya ngucapin happy cuan dulu mungkin untuk teman-teman yang saham-sahamnya tadi dari posisi top gainers, ini luar biasa, Bukalapak 8% ya. Nah, ini cukup menarik untuk apa namanya kenaikannya. Terus juga ada duo saham dari sektor energi, lebih tepatnya untuk komoditi batubara, ada PTBA dengan Adaro. Ini juga happy cuan buat teman-teman. Dan happy cut loss juga mungkin buat teman-teman yang saham-sahamnya ada di posisi top loser ya, ada MRT, Unilever, dan Cepin. Oke, it's okay kalau misalnya saham-saham ini adalah saham-saham trading yang teman-teman semua selama masih sesuai dengan apa namanya trading plan teman-teman, berarti cut loss-nya itu masih sesuai dengan strategi yang teman-teman lakukan. Tinggal nanti bagaimana analisis lebih lanjutnya saja. Oke, itu tadi posisi top gainers dengan top losers hari ini, dan sekarang kita juga akan mempersilahkan teman-teman yang pengen bertanya, silahkan ajukan saja pertanyaannya. Kita akan coba bahas nanti dengan Mbak Ada, tapi sebelum Mbak Ada menjawab, saya akan sampaikan dulu di sini disclaimer on ya kepada teman-teman semua. Artinya apapun nanti saham-saham yang bakal kita bahas ataupun juga saham-saham yang disebutkan Mbak Ada di sini itu semuanya tidak ada kewajiban, paksaan ataupun juga keharusan dari Mbak Ada kepada teman-teman untuk membeli ataupun menjual saham-saham tersebut. Keputusan jual dan beli sekali lagi itu ada di tangan teman-teman investor ya. It's your money, it's your responsibility ya. Di sini kita cuma bisa kasih saran saja. Lengkapi dengan analisis sendiri kalau gitu. Oke. Ini tadi sudah ada pertanyaan satu, boleh dijawab dulu daripada nanti saya lupa tenggelam sebelum saya punya pertanyaan sendiri juga nih nanti. Kita bakal bahas rame juga nih. Ini dari Mas Robi Suhendro, kalau untuk saham PNLF nih, analisanya untuk beberapa minggu ke depan nih. Kalau PNLF gimana? Apakah cukup menarik atau ada informasi Oke, yang perlu diperhatikan terkait PNLF nih?
Baik, untuk saham PNLF ini sendiri, ya saya lihat dari segi analisis teknikalnya ini sudah masuk masa uptrend, ya kalau saya menggunakan moving average 5, 10, 20, dan juga 60 sebagai indikator. Jadi saya lihat di sini dalam seminggu terakhir sudah mengalami posisi uptrend gitu untuk saham PNLF, jadi masih dominan melanjutkan kenaikan. Tapi tetap diingat untuk support terkuat atau untuk batas kalau misalnya saham PNLF itu sendiri mengalami penurunan itu berada di area 180 untuk support terkuat. 180 ya? Ya, betul. Karena kalau sudah masuk masa uptrend ini saya lihat masih dominan untuk memiliki potensi melanjutkan kenaikan dalam beberapa hari ke depan untuk saham PNLF itu sendiri. Oke. Kalau untuk resistennya sendiri, kira-kira nih bisa mentok dikejarnya sampai ke area berapa? Untuk resisten terdekat, dia harus mampu dulu ya kayak setidaknya dia untuk breakout terlebih dahulu di area sekitar 189 atau ATH-nya pada perdagangan hari ini nih yang terdekat. Kalau misalnya dia mampu untuk melanjutkan kenaikan atau breakout di area 189, maka masih memiliki potensi ke ke resisten selanjutnya itu di area 195 untuk resisten keduanya. Ya, 195 ya sampai ke area sana. Berarti ini sudah cukup terbatas juga ya kalau kita berbicara PNLF ya. Berarti bisa ambil kesempatan untuk taking profit itu ya di area resistennya tadi ya, untuk PNLF ya. Oke. Nah, ini buat teman-teman yang punya pertanyaan lain juga boleh drop pertanyaannya nih sebelum kita lanjut lagi. Ini kalau gitu bahas saya dulu deh. Ini karena tadi ada cukup menarik nih sektor yang disebutkan ya. Ini ada sektor yang mengalami penguatan adalah infrastruktur sebesar 2,05% di posisi kedua hari ini. Kalau saya tidak salah dengar tadi. Nah, kalau misalnya menilik ke saham-saham sektor infrastruktur nih, ada yang cukup menarik untuk diperhatikan gak nih buat teman-teman semua? Karena kan jarang-jarang nih aku ngeliatin saham-saham sektor infrastruktur nih, sektornya lebih tepatnya, sektor infrastruktur ini mengalami penguatan nih beberapa hari atau mungkin bisa dibilang pekan terakhir ini ya. Gak ada nih. Kalau misalnya kita saham-saham infrastruktur ada yang cukup menarik gak nih, Dan? Kalau dari sahamnya, sebentar ya, saya cek terlebih dahulu. Ada beberapa saham juga masih berada di area downtrend gitu, Kak. Tapi kalau misalnya yang cukup menarik, ada Jasa Marga. Ini sudah masih berada di posisi uptrend, kalau saya lihat ini Jasa Marga. Dia masih mampu kemarin gitu Kak. Kemarin dia masih mampu bertahan di area support terkuatnya di moving average 60. Jadi ada pantulan di area moving average 60 dan hari ini juga mengalami penguatan sekitar naik 4,14%. Maka masih memiliki potensi untuk melanjutkan kenaikan. Itu resistennya berada di area 3.920 untuk resisten selanjutnya untuk Jasa Marga. Oke. Hanya Jasa Marga aja nih berarti kalau untuk infrastrukturnya? Betul. Bentar-bentar ya. Belum saya cek semuanya ini. Karena saya lihat dari beberapa saham juga masih di area trend. Masih belum, mungkin fokus investor masih belum melirik ke saham infrastruktur deh. Kalau saya lihat gitu mereka masih berfokus lagi kemarin kan habis IPO Goto ya, jadi mungkin masih menarik itu Goto, Bukalapak dan lain sebagainya yang masih berada di bidang tersebut gitu. Oke, baik. Nah itu ya kalau untuk infrastruktur. Selanjutnya juga kalau industri nih, industri lagi. Energi ini juga cukup menarik juga nih mungkin kalau dibahas ya. Tadi kan kalau misalnya kita lihat dua saham ya, ada PTBA dengan Adaro. Nah ini kalau misalnya kita berbicara dua saham ini, apakah masih cukup menarik juga nih, Kak? Karena kan berita-berita terakhir ini harga batu bara kembali naik lagi ya. Nah, ini buat kita konsumen masyarakat ya, siap-siap aja listrik juga naik ya. Ya, karena mayoritas kita di negara ini masih menggunakan batu bara. Ya, kalau misalnya untuk dua saham ini PTBA dengan Adaro, ataupun juga nanti saham-saham yang ada di sektor energi, apakah masih cukup menarik juga nih untuk diperhatikan? Oke, kalau dari
sektor koal atau batu bara itu sendiri memang dalam beberapa hari terakhir ini mengalami penguatan gitu kan, disusul juga dengan saya cek juga dari beberapa saham itu khususnya di sektor batu bara sudah masuk masa uptrend gitu dalam seminggu terakhir gitu. Jadi masih masih ada kemungkinan masih melanjutkan kenaikan dalam beberapa waktu ke depan gitu, untuk di sektor batu bara gitu, masih cukup menarik. Hanya saja ya itu tadi gitu, yang namanya komoditas gitu, apapun pasti dia harus biasanya mengikuti pergerakan naik dan turunnya harga komoditas tersebut. Jadi bagi investor yang senang trading, khususnya di sektor-sektor komoditas juga harus selalu update gitu kan untuk sektornya. Oke, berarti harus sambil pantau juga ya harga komoditinya ya. Oke, nah ada pertanyaan lagi yang baru masuk. Nah, nih, sebelum masuk ke pertanyaan saya lagi nanti, karena saya masih pengen banyak nanya nih. Ini dari Mas R underscore binary ini. Untuk 3 saham nih, dah, ADMR, ADMR, ESA, dan ACES. Nah, view-nya gimana nih, dah, kalau secara teknikal? Baik, saya akan menjawab pertanyaan ya. Ada 3 saham di sini. Yang pertama saya berikan analisa terlebih dulu untuk saham ADMR. Ya, dari segi teknikal, analisisnya itu sudah masuk masa uptrend untuk saham ADMR ini sendiri. Dan untuk resisten, ya untuk resisten selanjutnya, dia harus mampu dulu untuk breakout di area 2870 untuk sebagai resisten. Karena 3 hari ke belakang kemarin sempat menyentuh ATH-nya di area 2870. Nah, jadi itu untuk area resistennya, Bang. Kalau dia mampu melewati area atau bertahan hingga closing di area 2870, maka masih memiliki potensi lanjut ke area 3000 sekian gitu. Tapi kalau misalnya dia tidak mampu untuk melewati resisten ya di area 2870, maka dia akan comeback lagi atau mengalami penurunan di area sekitar 2600, itu sebagai support terkuatnya untuk saham ADMR itu sendiri. Oke. Itu untuk ADMR ya. Ini dari IPO sampai sekarang kenceng ya. Oke. Selanjutnya ada ESA nih. Kalau ESA gimana nih, Dan? Oke. Untuk saham ESA, ya saya lihat dari segi technical analisisnya itu juga sudah masuk masa uptrend, ya sudah sekitar ya 2 mingguan terakhir sudah masuk masa uptrend, dan kemarin juga masih mampu bertahan atau closingnya masih mampu bertahan di area moving average 10, dan dilanjutkan pada perdagangan hari ini juga ditutup closing cukup menarik ya, mengalami penguatan sekitar 5,15% atau masih mampu bertahan di area moving average 5 dan juga 10, sehingga masih memiliki potensi untuk melanjutkan kenaikan ya area 1500, dan juga resisten selanjutnya itu berada di area 1610, itu untuk resisten kedua ya. Kalau seperti itu saja, kalau misalnya dia mampu breakout ya atau melewati area resisten, maka masih memiliki potensi untuk mengalami kenaikan kembali. Tapi kalau misalnya dia tidak mampu ya, saham ESA ini tidak mampu closing di area 1610, maka masih memiliki potensi lagi Kak mengalami koreksi ke area untuk support terkuat itu di area 1415, itu sebagai support terkuatnya di saham ESA. Oke. Baik, itu dia untuk ESA. Selanjutnya kalau untuk ACES nih, S1 ya nih. Ini ingat nih, salah satu stock pick kemarin untuk swing juga nih. Ya. Kenapa tertekan? Ya, kalau ACES nih. Oke, untuk saham ACES ya di sektor retail ya, sebenarnya dari sisi saya sendiri memang tertekan sih Kak. Saya yang merekomen, cuma saya sendiri yang nggak terlalu ini kemarin saat udah lama sih ya, dari dari bulan kemarin dan akhir bulan kemarin. Sekarang juga masih cukup menarik ya closingnya untuk saham ACES ini sendiri. Candlenya mampu bertahan di atas garis moving average 60, jadi masih memiliki potensi sudah lepas dari masa downtrend gitu Kak. Jadi masih memiliki harapan untuk melanjutkan kenaikan ya, atau sudah masuk masa uptrend gitu untuk di saham ACES itu sendiri.
Dan untuk support terkuatnya itu bisa diperhatikan di area 1100 Kak, untuk support terkuatnya. 1100 Saham ya. ACS. Tuh. Dan Kalau untuk resistennya? Resistennya di area 1205 untuk area resistennya. Betul. 1205. Jadi kalau sekarang ini mungkin kurang lebih masih ada sekitar 2-3% lagi ya untuk potensi upside ininya ya, untuk ACES ya, sebelum dia menembus resist selanjutnya nih. Oke, itu dia untuk Mas Binary, ADMR, ESA, ACES nih. Nah, kalau misalnya kita bicara Goto ini kan juga nggak jauh-jauh amat juga ya dengan saham-saham yang ada di sekitaran Goto ya, kalau saya bilang yang masuk dalam ekosistemnya. Ini kalau misalnya kita bicara performa Goto kan sebenarnya ya not bad lah ya untuk 3 hari setelah dia pasca listing ini, artinya harganya masih di atas harga IPO, yang berarti itu masih cukup menarik juga buat teman-teman perhatikan. Ini kalau misalnya kita nyebut beberapa saham nih yang ada di komunitas lagi ekosistem, di ekosistemnya Goto nih. Nih kayak misalnya saya coba sebut kayak Telkom, MPPA dengan MLPL nih. Kalau misalnya kita bicara ketiga sahamnya, apakah masih cukup menarik juga nih untuk diperhatikan setelah sentimen Goto IPO atau gimana? Oke Kak, untuk saham yang pertama itu ada saham Telkom ya. Nah, seperti Bang Rani tadi bahas, untuk saat ini Telkom sudah masuk masa uptrend ya. Kalau saya lihat dari segi chartnya, hanya saja kalau saya perhatikan itu di area bawah itu masih ada gap down gitu. Jadi mungkin hari ini juga dibuka untuk gap up sehingga menimbulkan adanya gap down di bawah area gap gitu Kak. Nah, di area 4.630 dan juga di 4.540 itu area gapnya. Ada gap di bawah gitu untuk saham Telkom. Tapi secara teknikal ya, secara kita berbicara teknikal dan juga dari indikator moving average, dia masih memiliki potensi untuk melanjutkan kenaikan gitu, karena mungkin masih adanya sentimen dari Goto gitu, diikuti dari Goto kan. Jadi mereka itu investor itu mungkin masih cukup menarik ya gitu kalau misalnya saham Goto gitu. Jadi mencari rekan yang mana ini saham yang memang berpengaruh terhadap pergerakan saham Goto gitu. Oke, tapi kalau Telkom masih menarik ya untuk diperhatikan. Cuma kayaknya udah mentok-mentok resistnya nih ya, Do ya. Masih agak susah ya dia jebol resistnya saat ini ya. Iya. Oke. Resist di 4720 Kak gitu. Jadi betul, kalau misalnya tidak mampu bertahan di area resisten kembali, maka masih memiliki potensi setidaknya dia harus menutup area gap down di bawah. Oh iya, ini gapnya lumayan banyak ya. Oke, itu untuk Telkom. Selanjutnya kalau untuk MLPL dengan MPPA. Itu ya tadi ya, bener ya? Mana sebentar, saya baca beritanya ada nih tadi. Iya, Telkom MLPL dengan MPPA, ya betul. Kalau misalnya dua saham yang lainnya bagaimana tidak? Oke, untuk saham MLPL, ya untuk saham MLPL itu sendiri, kemarin sudah masuk 2 hari terakhir itu dia sudah dari sisi indikator yang saya gunakan ya kayak dari moving average itu dia sudah mengalami atau berada di posisi downtrend gitu dalam 2 hari terakhir. Hanya saja hari ini masih mampu closing di area support ya, support terkuatnya itu berada di area 210 untuk MLPL gitu. Jadi kalau misalnya dan resisten itu berada di area 226 gitu. Kalau misalnya besok dalam perdagangan dia masih mampu ya, setidaknya mampu bertahan di area resisten di area 226 itu, maka masih memiliki potensi melanjutkan kenaikan atau lepas dari masa downtrend gitu Kak, area downtrendnya gitu. Oke, berarti lagi di area ininya ya kalau untuk MPPL. Kalau MPPA? Oke, untuk MPPA ini sendiri ya cukup menarik gitu Kak kalau saya lihat, karena hari ini juga masih mampu mengalami kenaikan sekitar 1,59% ya. Masih berada di area uptrend kalau saya lihat dari indikator yang saya gunakan. Hanya saja saat ini dia masih belum mampu breakout di area 388 ya, atau misalnya dia mampu closing di area 388. Tapi kalau misalnya ada kemungkinan besok
setidaknya mengalami penguatan itu resistennya di area 400 gitu, untuk resisten terdekatnya gitu. 400 ya. Dan Oke. supportnya yaitu support itu ada di area 376 itu sebagai support terkuatnya saham MPPA. Oke, baik. Itu dia tadi 3 saham yang ada di ekosistemnya Goto ya, teman-teman. Selanjutnya ada pertanyaan tadi ke skip dari R_Binary. Saham WIRG nih, view-nya gimana nih Mbak nih? Akankah mengikuti jejak ADML? Wah, kepengennya ya langsung ya. 20 kali lipat. Cuma kalau nggak salah mereka beda sektor kan ya. Kalau WIR ini kalau nggak salah di sektor ini kan ya, IDX Tekno kan ya, dia ya teknologi ya, kalau saya nggak salah. Sementara kalau ADMR kan di sektor energi ya, mineral, komoditas juga ya. Kalau aku nggak salah ya. Gimana nggak kalau IRG nih setelah pasca arah mulu, akhirnya hari ini arahnya terhenti tapi masih positif ya kenaikannya. Tuh. Oke, untuk saham WIRG dia kan sudah mengalami arah ya kayak beberapa hari ke belakang kemarin gitu. Dan hari ini tidak mampu ditutup closing arah gitu kan. Cuman kalau untuk saham IPO, jujur saya masih belum bisa secara detail untuk menganalisa gitu untuk kedepannya seperti apa, perkembangannya seperti apa juga gitu. Biasanya kalau setelah ARA itu kan agak rawan ya Kak ya. Dari pengalaman sebelumnya itu biasanya ada umai gitu. Jadi ada apa ya? Itu sebutannya seperti teguran dulu ya kalau arah-arah terus kan gitu yang namanya saham kan. Notifikasinya gitu kan gitu. Jadi kalau yang untuk IPO, saya rasa kalau misalnya sudah mengalami keuntungan ya lepas dulu tidak apa-apa gitu daripada nanti. Iya, ini udah 3 kali lipat kan? 300% satu. Iya, udah cukup lah ya. Jangan terlalu berharap 20 kali lipat tapi ternyata nanti malah lepas sahamnya. Nah, jadi benar ya. Kalau sudah ini silahkan direalisasi dulu ya, Dak ya. Oke. Itu dia untuk WIRG. Nah, ini selanjutnya aku nanya lagi nih, sama nih. Kalau misalnya kita bicara sektor consumer ya. Saya ngomongnya pemain lama deh. Aku kalau yang consumer yang baru aku agak lupa. Kalau misalnya tadi kan ada Unilever juga di posisi top losers ya hari ini. Terus ada Cepin juga. Cepin ini kalau tidak salah di poultry. Oke. Dengan satu lagi kalau Mayora nih Dani. Mengingat kita akan masuki bulan puasa, memasuki Lebaran ya sebentar lagi. Kira-kira masih ada potensinya nggak sih untuk 3 saham ini? Boleh nggak nih, Dan? Untuk saham yang pertama ya Kak ya, untuk saham Unilever, dia kan masih belum mampu breakout ya Kak ya. Kalau patokan saya kan dari indikator moving average itu, dia masih masa downtrend gitu kan. Namanya masa downtrend, itu kita masih belum tahu gitu temunya itu di area mana gitu untuk best buy posisi gitu kan. Jadi untuk saham Unilever saya masih wait and see dulu ya, atau masih dipantau terlebih dahulu sebelum memang benar-benar ada tanda-tanda dia sudah ada pembalikan arah gitu, atau tidak kalau misalnya pengen pasti ini sudah lewat atau lepas dari masa downtrendnya, bisa ditunggu saat dia breakout di area 3.720-an Kak, itu sebagai titik breakoutnya gitu. Kalau misalnya dia benar-benar pasti lewat dari masa downtrend gitu. Tapi kalau misalnya memang pengen untuk trading jangka pendek ya gitu. Kalau untuk lanjutannya sih saya lihat ini masih akan turun di area 3.300-an Kak, gitu untuk 300-an. Untuk area penurunannya gitu. Area supportnya. Terkuatnya kan di area 3.280 gitu, karena dia sempat mengalami penurunan di area 280 gitu Kak. Ya, jadi kalau memang bisa bottomnya mungkin yang terdekat di situ gitu. Tapi kan masih belum tahu apakah dia masih bisa kembali up ataukah masih mengalami penurunan gitu. Betul. Oke, ya jadi Unilever memang masih melanjutkan masa downtrend ya. Kita nggak tahu nih sampai kapan ya. Memang kalau dulu kita ngomongin Unilever memang
bukan permasalahan ya. Salah satu indikasinya kan dia memang harganya terlalu mahal ya waktu itu ya, pernya kalau nggak salah sampai ratusan kali dibandingkan kompetitornya yang lain. Oke, ini analisis bagus. Selanjutnya kalau untuk Cepin bagaimana nih, Dak? Aduh, Untuk saham sama ya. Cepin juga sama gitu, downtrend juga gitu kan. Nah, kalau Dan Cepin ngeri ya. juga masih downtrend. Dan ngeri ya. Ngeri banget ini. Dalam Ah, seminggu ini nggak ada apa ya tanda-tanda untuk kembalikan arah gitu ya. Saya lihat ini candle-nya merah-merah semua gitu benar, dalam benar. beberapa hari. Jadi masih wait and see juga gitu kalau misalnya ada investor ingin mulai mengambil di saham ini ya tunggu dulu gitu beberapa candle atau tunggu beberapa sesi perdagangan ke depan gitu atau ada tanda-tanda sudah kembalikan arah gitu karena saya lihat ini cukup lumayan terjun gitu dari segi analisis teknikalnya Iya, gitu kan. support 1 tahunnya jebol ya nih ya. Ini kan ya, Hmm, 1 tahun nggak ada tuh jebol. Iya benar. iya betul. Support yang 1 tahun itu kan di area 5.300-an gitu kan. Supportnya Iya. jelas. Waduh, ini udah, wadidaw ya. Ini anggapannya nih udah drop banget. Ini bintang jatuh nih kalau kita bilang. Pisau jatuh, bintang jatuh. Ini pisau jatuh nih. Nah, kalau teman-teman nangkap atau megangnya, wah itu sakit sekali. Oke, itu untuk Cepin. Aku baru-baru ngecek chartnya ternyata. Satu lagi Mayora nih, yang juga salah satu big caps-nya kalau untuk sektor consumer ya. Oke, untuk saham Emior ya atau Mayora ini sendiri masih sama juga gitu kan dari yang sebelumnya juga masih masa downtrend. Kalau saya lihat dari sisi teknikalnya juga masih masa downtrend dan saya cek ini masih ada Halo, ya kak. halo. Ini kayaknya gangguan jaringannya, Lori. Gak ada kedengeran nih. Halo. Coba tunggu Iya, ada kak. sebentar. Tunggu. Iya, oke. Ini suaranya agak masuk, tapi gambarnya pecah banget. Halo, halo, Hmm? halo. Ada? Iya kak. Halo. Oke, yang kedengeran suaranya aja ya, tapi gambarnya buram banget. Oke, ya. Mungkin bisa diulangi sedikit nggak terkait dengan Mayora? Boleh nih. Tadi keputus. Oke. Untuk saham Emior ya kayak untuk saham Mayora itu sendiri, saya lihat itu masih downtrend gitu dari sisi technical analisnya. Dan saat ini juga saya lihat dari candle itu juga ada area gap down di bawah gitu di area 1535 di 1540-an itu masih ada area gap down di bawah gitu Mas. Maka masih memiliki potensi untuk menutup area gap di bawah terlebih dahulu gitu saya lihat ya. Oke. Baik, tapi masih bisa turun ke bawah lagi ya, Mayora ya. Oke, itu dia mungkin pertanyaan terakhir yang saya tanyakan di teman-teman. Kayaknya tidak terlalu banyak bertanya karena hari ini hijau marketnya, kemarin juga hijau ya. Jadi kalau misalnya strong uptrend, ISG memang pada sepi yang bertanya teman-teman ya. Semoga portofolionya juga benar-benar hijau. Dan seperti biasa ada pertanyaan penutup sebelum kita mengakhiri sesi hari ini. Ini kalau misalnya kita ngomongin topik pilihan nih. Nih apa aja nih yang boleh dipantau nih untuk teman-teman semua di sini. Oke, untuk stock split ya ataupun watchlist yang bisa dipantau untuk perdagangan besok atau beberapa hari ke depan. Yang pertama itu ada saham Same. Saham Same kan. Oke. Ini saya lihat kemarin itu masih mampu bertahan di area moving average 20 ya, candlenya masih mampu bertahan. Hari ini juga ditutup closing sekitar mengalami penguatan 4,35% gitu. Jadi masih memiliki potensi mengalami penguatan ke area dia harus tembus dulu resisten terdekatnya di area 438 dan dilanjutkan lagi ke area 444 dan 458 untuk area resistennya. Oke. Dan untuk support terkuat area supportnya itu berada di area
atau stop loss ya, stop lossnya itu di area 428, dan untuk support terkuat itu berada di area 416, itu sebagai support terkuatnya di saham Same. Oke. Itu Same yang pertama nih. Yang kedua, ada lagi deh? Yang kedua, nah ini rekannya Goto, ini ada Bukalapak gitu, saya merekomendasikan, ada watchlist. Wah, tumben ini disebut. Tumben saham ini disebut pakai rekomendasi ya. Oke, apa nih? Boleh nih. Target plan-nya gimana? Trading plan-nya gimana? Kalau untuk saham Bukalapak ini sendiri, hari ini saya lihat dia masih mampu bertahan, ya, atau candle itu masih mampu bertahan di area support ya, support yang kemarin itu di area 340-an gitu Kak, itu sebagai support terkuatnya. Dan candlenya hari ini cukup menarik juga, saya lihat ya mengalami penguatan sekitar 8,07% gitu, jadi masih memiliki potensi melanjutkan kenaikan itu ke area 364 itu sebagai resisten pertama. Dan untuk resisten keduanya itu berada di area 374 gitu. Oke. Ya, dengan support terkuatnya tuh di area 340 untuk saham Bukalapak gitu. Jadi masih memiliki potensi lah gitu kan untuk melanjutkan masa uptrendnya gitu. Karena masih mampu bertahan, hari ini diperuntukkan untuk closing itu masih mampu candle-nya bertahan di area 340 gitu kan. Jadi saya rasa untuk beberapa hari ke depan masih bisa dimanfaatkan gitu, kenaikannya. Baik. Itu dia kalau untuk buka. 2 aja atau masih ada tambahan? Saya nagih-nagih mulu kerjaan nih. Oke, yang terakhir ini saya lihat ada saham IPPE gitu Kak. Apa sorry? IP? Tahu PE. IPPE. Oh, IPPE ya. Iya. Indopure pertama ya. Tapi untuk lebih pastinya bisa tunggu besok ya, atau closing itu breakout terlebih dulu deh Kak, untuk pastinya kan dia masih downtrend nih. Tapi kalau saya lihat ini dari segi indikator teknikalnya itu masih cukup menarik gitu, masih memiliki potensi setidaknya besok atau beberapa hari ke depan itu melanjutkan uptrend gitu, karena saya lihat ini di sini sudah moving average 5-nya sudah kayaknya golden cross deh dia dengan moving average 10 gitu. Tapi kalau untuk lebih pastinya tunggu breakout di area 350 atau 352, tunggu breakout gitu dan mampu bertahan di area 352. Nah, itu sudah mulai itu IPPE sudah masuk masa uptrend gitu kan. Which untuk bisa diperhatikan lah untuk beberapa hari ke depan untuk pergerakannya gitu. Dengan support kuatnya bisa di area 318 gitu. 18 ya. Gitu. Oke.